Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah alladzi anzala ala abdihil kitab, yang telah menurunkan kepada hambanya Nabi Muhammad SAW Alkitab, Al-Quran, walam yaj'al lahu iwaja, dan Allah tidak menjadikan sesuatu yang ada pada dalam Al-Quran itu bengkok sedikit pun. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu, saudara-saudaraku sekalian, alhamdulillah, insyaallah ini akan menjadi pertemuan pertama kita dalam kajian singkat mengenai tadabbur Al-Quran ataupun tafsir Al-Quran. Maka yang ingin kami sampaikan terlebih dahulu pada video singkat kali ini adalah mengenai pengertian tafsir. Karena di antara kita mungkin dalam keseharian akan sering mendengar istilah tafsir Al-Quran. Di antara ilmu agama yang perlu dipelajari itu ada fikih, ada kemudian ilmu hadis, dan juga ada tafsir di antaranya. Namun apa sebenarnya tafsir itu? Maka tafsir, ilmu tafsir secara kebahasaan itu berasal dari kata tafsir, berasal dari kata fassara. Apa arti fassara? Secara bahasa, fassara berarti al-bayyan atau al-kasyaf, yang artinya menyingkap. Maka ketika dikatakan ada kegiatan penafsiran, maka sesungguhnya di sana ada kegiatan untuk mengungkap apa-apa yang Allah sampaikan, pesan-pesan Allah dalam Al-Quran. Dan kemudian perlu juga mungkin kita ketahui, ada beberapa istilah dalam memahami Al-Quran. Ada kemudian yang disebut dengan tafsir, ada yang disebut dengan takwil, ada kemudian mungkin juga terjemah, ada kemudian juga dengan istilah yang disebut dengan tadabbur, mungkin kita sering dengar. Maka yang pertama tafsir, sebagaimana yang kami sampaikan, tafsir itu adalah usaha kita untuk memaknai setiap yang Allah sampaikan dalam kitabnya yang mulia, yaitu Al-Quran Al-Azim. Adapun kemudian takwil, sebagian ulama menyamakan saja, khususnya ulama-ulama klasik, ulama-ulama terdahulu menyamakan makna tafsir itu sama dengan takwil, yaitu sama-sama usaha dalam rangka mengungkap pesan-pesan yang Allah sampaikan dalam Al-Quran. Tafsir dan takwil mungkin adalah hal yang sama. Namun kemudian ada juga dengan sesuatu yang disebut dengan terjemah. Terjemah ini kemudian didefinisikan oleh para ulama, di antaranya Mana Al-Qattan, Syekh Mana Al-Qattan. Terjemah adalah pengalih bahasan Al-Quran dari Al-Quran itu yang berbahasa Arab, bahasa Al-Quran bahasa Arab, kemudian dialih bahasakan kepada bahasa selain daripada bahasa Arab. Bisa jadi terjemahan itu nantinya Al-Quran menjadi bahasa Indonesia, bahasa kita ketika Al-Quran itu berada di Indonesia, atau mungkin terjemahan Al-Quran ketika Al-Quran itu mungkin berada di Eropa dan lain sebagainya menjadi terjemahan Al-Quran bahasa Inggris. Nah, lalu ketika kita mungkin menemukan Al-Quran yang ada di tangan kita, kita menemukan Al-Quran yang beredar dan mungkin menjadi pegangan kita dalam keseharian, kita dapati di sana di samping bahasa Arab Al-Quran itu sendiri, kita dapati di samping mushaf kita itu ada terjemahan bahasa kita, bahasa Indonesia misalnya. Maka itu adalah terjemahan, bukan tafsir. Itu perlu kita ketahui. Karena tafsir dan terjemah itu adalah hal yang sangat-sangat berbeda. Tafsir itu adalah memaknai kandungan Al-Quran yang jauh lebih dalam dan lebih luas, sedangkan terjemahan itu hanyalah alih bahasa dari bahasa Arab ke bahasa selain Arab. Dan kemudian ada istilah yang selanjutnya, itu tadabbur. Tadabbur ini adalah secara sederhananya usaha kita untuk membaca, merenungkan apa yang Allah sampaikan dalam Al-Quran, untuk kemudian kita ambil pelajaran dan kemudian kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalu apakah tafsir dan tadabbur ini sesuatu yang berbeda? Tentu memiliki perbedaan yang sangat kentara di sana. Namun apakah keduanya juga memiliki persamaan? Sama-sama tentunya memiliki persamaan. Apa persamaan tafsir dan tadabbur? Itu sama-sama berusaha untuk mengungkap makna pesan-pesan yang Allah sampaikan dalam Al-Quran. Namun terkhusus untuk tafsir itu adalah usaha yang dilakukan oleh orang-orang tertentu saja. Tidak semua orang atau bahkan seluruh orang yang beriman itu belum tentu semuanya berhak untuk melakukan penafsiran Al-Quran, karena ada syurutul mufassirun, ada syarat-syarat untuk menjadi mufassir yang sangat ketat. Kemudian ada juga adabul mufassirun, adab-adab untuk menjadi seorang mufassir. Dan lebih daripada itu, ketika tafsir itu hanya terbatas ketika kita berusaha untuk mengungkap makna-makna yang ada dalam Al-Quran, berbeda dengan tadabbur. Tadabbur adalah usaha kita untuk merenungkan apa yang Allah sampaikan dalam Al-Quran, untuk kemudian kita renungi, setelah itu kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak hanya sebagai pelajaran, tidak hanya kita jadikan Al-Quran itu sebagai
knowledge saja, pengetahuan umum saja, tapi juga harus ada aktualisasi setelah kita mempelajari makna-makna Al-Quran tersebut. Maka aktualisasi itulah yang disebut dengan tadabbur nantinya. Lalu untuk secara singkat lagi, lalu mengapa kita perlu mempelajari tafsir? Mengapa dalam agama ini perlu adanya pendekatan tafsir atau pelajaran tafsir dalam bagian dari ilmu-ilmu agama yang wajib untuk kita pelajari? Maka tafsir ini menjadi penting adalah karena perlunya kita memahami makna-makna ayat Al-Quran ini menjadi wajib, karena siapa yang memerintahkan kita itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri, yang memerintahkan kepada kita semua, manusia-manusia yang beriman kepada Allah, manusia-manusia yang beriman kepada Rasulullah, manusia yang mengakui bahwa Al-Quran adalah kitab sucinya. Maka seluruh dari orang-orang yang beriman ini Allah perintahkan untuk merenungkan apa-apa yang Allah sampaikan dalam Al-Quran. Dalil yang pertama kita lihat dalam surah Al-Muzammil. Allah katakan di ayat keempat, warattilil Qur'ana tartila. Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, dan hendaklah kalian membaca Al-Quran itu dengan tartil. Maka di antara ulama mungkin sebagian mufassir itu mengartikan tartil itu biasanya dengan harusnya kita membaca Al-Quran itu dengan tartil, dalam artian tartil itu adalah membacanya dengan panjang, atau sebagian lain mengatakan membaca Al-Quran itu haruslah dengan tajwid yang benar, tahsinul Quran yang benar, kemudian makharijul huruf yang dilafazkan juga benar. Itu yang dimasukkan dengan tartil. Namun lebih dari itu, mari kita lihat apa yang dikatakan oleh Imam As-Sa'di dalam kitab tafsir beliau, ketika beliau mencoba menjelaskan makna ataupun tafsir dari ayat keempat dari surah Al-Muzammil tadi, ketika Allah katakan warattilil Qur'ana tartila, hendaklah kalian membaca Al-Quran itu dengan tartil. Maknanya adalah, kata Imam As-Sa'di tadi, fa in tarattilil Qur'an bihi yahsilut tadabbur wa tafakkur. Al-Imam As-Sa'di mengatakan maksud ayat ini adalah hendaknya ketika kita membaca Al-Quran dengan tartil, dalam artian tartil itu adalah Al-Quran yang kita baca haruslah menghasilkan tadabbur wa tafakkur. Tadabbur, kita haruslah Al-Quran yang kita baca itu menghasilkan impact, yaitu pelajaran yang bisa kita ambil untuk setiap bacaan Al-Quran yang kita baca. Kemudian juga haruslah Al-Quran yang kita baca itu menghasilkan perenungan. Nah, tidak hanya sekedar kita membaca saja, tapi juga harus ada impact terhadap diri kita dari bacaan Al-Quran. Itu yang dimaksudkan dengan tartil. Kemudian ditambah lagi oleh Imam Sa'idi tadi, wa tahrikul qulub, hendaklah bacaan Al-Quran itu menjadikan ada gerakan dalam hati kita. Jika sebelumnya kita orang yang mungkin malas beribadah, bertemu dengan ayat yang memotivasi kita untuk beribadah, harusnya hati kita tergerak di sana. Itulah tadabbur Al-Quran. Lalu bukankah di ayat lain kita juga menyaksikan, pemirsa sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin ayat yang sangat-sangat kita kenal, ayat yang semua kita mungkin hafal gitu dan sering disampaikan oleh ustaz-ustaz kita, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menanyakan sekaligus mengancam, afala yatadabbaruna al-Qur'an, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengapa kalian tidak mentadabburi Al-Qur'an? Allah menanyakan sekaligus tentunya di sana berisikan perintah kepada orang-orang yang beriman. Allah menanyakan, mengapa kalian tidak mau mentadabburi Al-Quran? Nah, ini tentunya di samping itu pertanyaan Allah, tapi pada hakikatnya bisa kita pahami Allah memerintahkan kita untuk mentadabburi Al-Quran. Karena bahaya ketika kita tidak meluangkan waktu. Andai kita menganggap tadabbur Al-Quran itu hal yang sepele, kita lihat ayat di kalimat selanjutnya. Pada ayat tersebut Allah katakan, am'ala qulubihim aqfaluha, atau mungkin kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalian yang tidak mau mentadabburi Al-Quran itu adalah kalian orang-orang yang hatinya itu telah terkunci. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Tentu kita semua tidak ingin menjadi orang yang dicap Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang-orang yang terkunci hatinya karena enggannya kita mentadabburi Al-Quran yang mulia. Karena masyarul muslimin, pemirsa sekalian, Allah menurunkan Al-Quran itu bukanlah untuk sekedar dibaca. Jika mungkin kita sudah mengerti bahasa Arab, kita orang yang tinggal di Arab sana, kita mengetahui persis setiap makna dari Al-Quran ini, ketika kita baca mungkin tidak perlu lagi kita mentadabburinya, atau kita ketika membaca itu bisa langsung mentadabburinya. Namun faktanya kita mendapati bahwa kita ini adalah orang yang a'jam, orang-orang luar Arab, orang Indonesia. Kita nak mungkin sebagian di antara kita nak mengerti bahasa Arab. Tentu bagi kita yang berasal dari luar Arab ini butuh sesuatu atau butuh lebih ekstra dalam berinteraksi dengan Al-Quran.
kita perlu mungkin meluangkan waktu lebih untuk melihat makna-makna sekedar terjemahan mungkin. Jika sebelumnya kita sudah membaca Al-Quran mungkin, di antara kita sudah mewiridkan Al-Quran dalam kehidupan kita sudah membaca, meluangkan waktu untuk membaca Al-Quran, namun mulailah masyarul muslimin untuk langkah selanjutnya. Apa langkah selanjutnya? Yaitu mentadabburi Al-Quran. Mulai mungkin kita membaca terjemahan Al-Quran, lebih daripada itu kita lanjut lagi kepada mentadabburi Al-Quran dan membaca tafsir-tafsir yang telah dituliskan oleh para ulama, untuk nantinya pemahaman kita terhadap Al-Quran itu jauh lebih luas dan kita nantinya beribadah itu dengan rasa yang senang. Kita bisa beribadah ketika kita sholat, kita lafazkan bacaan-bacaan sholat kita tadabburi nantinya ketika kita sudah mempelajari tafsir ini, sehingga sholat yang kita lakukan, ibadah-ibadah yang kita lakukan itu dengan rileks, dengan penuh kekhusyuan, karena kita mengetahui makna-makna dari apa yang kita lafazkan dalam sholat kita secara khusus. Dan pengaruh tafsir ini masyarul muslimin, mirsa sekalian, itu sangat-sangat penting. Tafsir memiliki dampak yang sangat besar terhadap ilmu-ilmu lain, di antaranya ilmu-ilmu fikih misalnya. Di antara kaidah-kaidah dalam menyimpulkan hukum dalam agama kita tentu melalui usul fikih, ada qawaidul fiqh, ada kaidah-kaidah dalam fikih misalnya. Sebelum hukum itu dikeluarkan, diistimbatkan menjadi sebuah ketetapan halal, haram, makruh dan lain sebagainya, maka ada istilah proses istimbat namanya. Maka masyarul muslimin, tafsir tidak bisa diabaikan ketika kita ingin mengeluarkan hukum atau menyimpulkan hukum dalam agama ini. Itulah saking pentingnya tafsir ini dalam kehidupan kita. Dan kita ambil contoh pengaruh tafsir terhadap hukum. Kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Waqi'ah. Allah mengatakan, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innahu laqur'anun karim." Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sesungguhnya ialah Al-Qur'an yang mulia. Dan Allah katakan, "Fi kitabim maknun." Al-Qur'an itu Allah simpan di tempat yang atau dalam penerjemahannya ataupun penafsirannya diartikan maknun ini adalah lauh mahfuz. Maka Allah katakan fi kitabim maknun, Allah simpan Al-Qur'an itu di lauh mahfuz. Dan selanjutnya Allah katakan la yamassuhu illal mutahharun. Tak ada yang dapat menyentuh Al-Qur'an itu illal mutahharun, kecuali orang-orang yang Allah sucikan. Maka andai kita membaca terjemahan saja, kalau kita tidak membaca terjemahan, tentulah kita yang bukan orang Arab ini sama sekali tidak mengetahui makna Al-Qur'an. Dan andai kita maju satu langkah, kita menjadi orang yang membiasakan untuk membaca terjemahan. Kemudian kita baca ayat ini tanpa penafsiran. Mungkin kita tidak akan menyimpulkan apa-apa dari ayat ini. Mungkin kita hanya mengira ini hanya sekedar informasi dari Allah yang mengatakan bahwa inilah Al-Quran. Al-Quran ini dahulunya berasal dari Lauh Mahfuz. Kita mungkin hanya mengira ini sekedar informasi yang begitu saja. Kemudian kita juga membaca terjemahan ini, ayat ini. Selanjutnya Allah mengatakan la yamassuhu illal mutahharun, tak ada yang dapat menyentuhnya kecuali orang-orang yang Allah sucikan. Kita mungkin hanya akan terbatas pada pemaknaan tekstual saja. Kita hanya terbatas pada pemaknaan terjemahannya saja, tanpa mungkin kita bisa menarik apa-apa dari ayat tersebut. Namun andai kita melihat lebih jauh, mari kita lihat peran tafsir pada ayat ini. Maka dari ayat ini ternyata para ulama bisa menarik kesimpulan hukum. Melalui apa? Melalui penafsiran dan kaidah-kaidah fikih tentunya. Maka kaidah ataupun hukum yang bisa ditarik dari ayat ini bahwa ternyata sebagaimana yang Allah katakan la yamassuhu illal mutahharun, Al-Qur'an itu tak ada yang dapat menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Maka mafhum mukhalafahnya, pemahaman terbaliknya adalah ketika kita hendak membaca Al-Quran, ketika kita hendak memegang mushaf Al-Quran, hendaklah kita menjadi orang-orang yang mutahharun terlebih dahulu, bersuci terlebih dahulu. Nah, ini tiba-tiba jika kita sekali lagi ketika kita mungkin membaca terjemahan saja kita tidak sampai ke sana. Namun butuh tafsir, butuh pendalaman makna yang lebih jauh dengan tentunya bantuan dari analisis para ulama, kita bisa menyimpulkan hukum dari ayat yang terkesan informatif saja. Nah, bisa kita tarik kesimpulan bahwa ternyata ada hukum yang mengatakan atau jumhur ulama mengatakan bahwa
memegang Al-Quran ataupun membaca Al-Quran, melakukan tilawah Al-Quran, hendaklah terlebih dahulu kita menyucikan diri kita. Andai kita berhadas, sebaiknya kita berwudu terlebih dahulu. Andai kita junub, hendaknya kita mandi terlebih dahulu sebelum kita melantunkan ayat-ayat Allah. Karena apa dalilnya? Sekali lagi dari firman Allah ini, la yamassuhu illal mutahharun. Tak ada yang boleh menyentuh Al-Quran itu kecuali orang-orang yang Allah sucikan. Dan masyarul muslimin, yang menarik, hal menarik lainnya mungkin dalam penafsiran ini adalah yang sesuatu yang kami lihat yang menjadikan saya pribadi mungkin sekitar 10 tahun yang lalu memiliki ketertarikan yang lebih dalam pemaknaan Al-Quran ini. Itu adalah ketika kembali kepada surah Al-Waqiah tadi, kita sudah mempelajari sebagian dari surah Al-Waqiah. Ini berkaitan juga dengan surah yang sama, yaitu surah Al-Waqiah. Di mana ketika saya menghafal surah Al-Waqiah, saya menemukan sesuatu yang sangat menarik. Ketika di antara ayat-ayat yang saya hafal itu, saya coba tadabburi masing-masingnya, sampailah saya berhenti pada satu ayat. Ketika Allah menantang, Allah menanya sekaligus menantang kepada seluruh manusia, kepada diri kami pribadi dan seterusnya kepada kita semua. Allah menantang kita semua. Allah menanyakan kepada kita. Apa yang Allah tanyakan? Afara'aitum ma, tidaklah atau tidakkah kalian lihat kepada air alladzi tashrabun, yang kalian minum, kata Allah. Allah menyuruh kita memperhatikan, sekaligus Allah menantang kita semua. Allah menantang kita semua dan menanyakan kepada kita semua dan memerintahkan kepada kita semua untuk memperhatikan air yang kita minum. Kemudian Allah katakan, sekaligus Allah tanyakan, a antum anzaltumuhu minal muzni, kata Allah, apakah kalian yang menurunkannya dari muzni? Muzni ini dikatakan oleh para mufassir, di antara arti muzni ini, di antaranya Ibnu Ashur mengatakan al-ma'na muzni yaitu asy-syihab, awan artinya. Maka Allah tanyakan, a antum anzaltumuhu minal muzni, apakah kalian yang menurunkan air-air itu dari awan? Air yang kita minum itu apakah kalian yang menurunkannya dari awan? Am nahnul munzilun, kata Allah, atau kami yang menurunkannya? Nah, ini menjadi tantangan dari Allah, dan tentu kita semua akan sepakat bahwa yang menurunkan hujan itu bukanlah pawang hujan. Yang menurunkan hujan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita sepakat bahwa yang menurunkan hujan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menurunkan hujan sehingga air hujan itu bisa diminum oleh orang di setiap zamannya, dengan dimasak ataupun mungkin tidak dimasak terlebih dahulu. Dan kemudian yang menarik adalah ketika Allah mengatakan di ayat selanjutnya, lau nasya'u la ja'alnahu ujajan falaula tashkurun. Allah mengatakan, lau nasya', andai kami mau, ini ancaman dari Allah. Andai saja kami mau, kata Allah, lau nasya'u ja'alnahu, akan kami jadikan, kalau Allah mau, Allah bisa saja menjadikan air yang kita minum itu atau air hujan yang turun itu ujajan, menjadi, kita lihat penerjemahan ujajan ini di berbagai penerjemahan gitu. Arti ujajan ini adalah asin. Allah mengancam kalau Allah mau bisa saja Allah jadikan air yang kita minum itu menjadi asin, kata Allah. Falaula tashkurun, kata Allah. Lalu mengapa kalian tidak mau juga bersyukur kepada Allah? Kalau memang Allah Subhanahu wa taala memang sekedar mengancam kita ketika kita tidak beribadah, kemudian mungkin Allah akan mengancam kita dengan Allah jadikan air yang kita minum itu menjadi asin, itu mungkin ancaman sebagaimana dikatakan oleh para mufassir terdahulu. Lalu menarik, mengapa Allah mengancamnya dengan mengatakan ujajan, lau nasya'u la ja'alnahu ujajan. Andai kami mau, kata Allah, ancaman Allah itu, andai kami mau bisa saja kami jadikan air kalian itu ujajan, asin. Kalau memang ini merupakan ancaman azab Allah, mengapa tidak Allah ancam saja sekalian dengan mengatakan, andai kami mau, kami jadikan air yang kalian minum itu menjadi pahit? Atau memang jika ayat ini berkaitan dengan ancaman azab Allah, bukankah bisa saja Allah katakan, lau nasya'u la ja'alnahu, andai kami mau, bisa saja kami jadikan air yang kalian minum itu beracun? Nah tentu, andai air hujan itu beracun, tentu itu merupakan sesuatu yang jauh lebih buruk daripada Allah menjadikan air hujan itu menjadi asin. Maka sesuai dengan perkembangan zaman hingga hari ini, diantara kita mungkin mengetahui ada yang disebut dengan ilmu hidrologi atau ilmu evaporasi air laut. Jadi ketika mungkin ilmu pengetahuan sudah berkembang, akhirnya kita mengetahui dan mendapatkan kesimpulan bertahun-tahun setelah Al-Quran ini turun. Kita mendapati kesimpulan bahwa ternyata
Dari mana asalnya awan yang mengandung hujan itu? Awan yang mengandung hujan itu berasal dari air laut yang menguap. Kita mengetahui bersama, bukankah air laut itu mengandung garam? Bukankah orang yang tinggal di pantai sekalipun tidak bisa meminum air laut? Bukankah orang yang tinggal di pantai sekalipun walaupun mereka memasak air laut itu tetap tidak bisa diminum? Tapi subhanallah, Allah katakan, Allah ancamkan dengan kalimat ujajan. Karena memang andai Allah tidak meletakkan kuasanya pada siklus hidrologi tersebut, andai air yang naik dari lautan tersebut ke awan tetap terbawa dengan zat-zat garamnya sekaligus, dan kemudian awan mungkin membawa ke daratan, dan kemudian mungkin awan itu menurunkan hujan, tentulah air hujan yang turun itu, andai Allah tidak menetapkan apa-apa di sana, adalah menjadi air hujan yang mengandung garam, menjadi air hujan yang sebagaimana air laut yang tidak bisa kita minum. Maka subhanallah, Allah terkesan mengancam di sini, namun juga terdapat isyarat ilmiah yang baru akan bisa kita sadari, baru akan bisa kita maknai dengan penafsiran dan tadabbur Al-Quran. Dan bahkan ini tentunya menjadi sesuatu yang baru bisa disimpulkan bertahun-tahun setelah bahkan Al-Quran itu Allah turunkan kepada Nabi Muhammad. Penafsiran seperti ini baru bisa kita pahami setelah bahkan bertahun-tahun Rasulullah telah wafat. Dan ini menjadi tentunya sekali lagi pembuktian bahwa Al-Quran ini, meskipun Al-Quran bukanlah karya ilmiah, meskipun Al-Quran itu bukanlah kitab ilmiah, buku-buku ilmiah, namun Al-Quran mengisyaratkan berbagai hal-hal ilmiah yang bahkan baru dibuktikan oleh manusia-manusia bertahun-tahun setelah Al-Quran ini diturunkan. Ketika Allah menggunakan diksi ujajan ketika mengancam kita semua, Allah katakan kalau Allah mau bisa saja Allah jadikan air hujan itu asin. Maka tentunya sekali lagi itu menjadi isyarat ilmiah bagi kita semua dan menjadi sekaligus pembuktian bahwa kebenaran Al-Quran itu bukanlah dari Nabi Muhammad secara perorangan, tapi dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Semoga Allah berkahi saya dan kita semua dengan Al-Quran yang kita pelajari. Banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.